Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulansari. Saya adalah guru bahasa Inggris di salah satu SMP di Pematang Bandar, yaitu SMP Swasta Al-Akbar Purbaganda. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 LPTK USI Universitas Simalungun. Di sini saya akan melaksanakan rencana aksi 3 pertemuan 1 untuk model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you this morning? I am fine, thank you. And you? Okay, I'm fine too. Thank you so much. Okay, look at your friend. Who is absent today? Siapa yang absen? Nobody? Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Before we enter our materi, let's sing together ya. Let's sing national song ya. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Before we enter our materi today, for the first, I wanna ask you about the last materi. Materi yang lalu tentang the simple past tense. Tentang apa, Nak? Simple past tense. Coba. Okay. What do you see? Apa yang kamu lihat di sini? Iya. Siapa yang pernah mendengar cerita Cinderella? Ini adalah cerita dongeng ya. Biasanya dipakai untuk anak yang mau tidur, untuk penghiburannya, supaya dia enak mendengarkan terus tidur. Dan kita juga menonton ini juga supaya terhibur hati kita dan bisa mengambil makna yang ada di dalam ceritanya. Nah, berhubungan dengan ini, Cinderella ini, nah kita juga akan mempelajari tentang Cinderella itu. Nah, Cinderella itu merupakan salah satu teks naratif. Sebelum masuk ke pelajaran kita ya, let's do about pretest. Have you finished? Finish, ma'am. Okay, please one of you collect your pretest. Kumpulkan pretestnya. Dalam mempelajari naratif teks ini, apa target yang akan kita capai dalam 2 pertemuan ini ya? Jadi kita nanti ini 2 pertemuan hari ini dan pertemuan kedua di hari Senin. Ya, dan dalam pelajaran ini, pembelajaran naratif teks ini, kita menggunakan sistem pembelajaran problem-based learning atau PBL. Jadi di sini nanti kamu akan mencari masalah dan masalah itu kan kamu atasi setelah kita belajar 2 pertemuan ini. Setelah kamu melakukan membandingkan, menyimpulkan melalui diskusi kelompok kamu dapat membuat story mind mapping. Dari video yang kamu lihat itu, kira-kira apa pertanyaan dalam pikiranmu? Nah, yang pertama, apa yang belum kamu tahu kira-kira setelah melihat itu? Oh, aku ternyata nggak tahu tentang ini. Apa yang menjadi pertanyaanmu? Nah, karena dari cerita ini kita akan mencoba mencari tahu
Apa masalah yang akan kita pecahkan? Siapa-siapa aja yang terlibat di dalam karakternya? Siapa-siapa aja? Ada berapa tadi karakternya? 3? 5. Kamu sudah membagi 3 kelompok? Kamu bisa lihat namanya masing-masing? Ya, can you see? Bisa lihat? Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, join where your group. Ya, gabung dengan kelompoknya, nak. Oke, yang pertama, definition. Apa definition, nak? Pengertian atau apakah arti dari naratif teks itu, ya. Coba dibaca sama-sama. Pertama, definisi atau pengertian dari naratif teks. Coba dibaca sama-sama. A sequence of written or spoken words. These texts Iya, seperti yang kamu baca. Jadi naratif teks itu adalah sebuah teks yang menghubungkan beberapa kejadian yang nyata ataupun tidak nyata. Seperti tadi nyata nggak kira-kira cerita Rapunzel? Nggak kan, hayalan saja ya kan, fiktif saja. Kemudian dipaparkan secara berurut, secara tertulis maupun secara lisan ya. Biasanya tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur para pembaca atau pendengar ya. Jadi naratif teks itu nak bukan cerita tadi aja. Ada banyak jenisnya, ada 6 jenisnya. Yang pertama fairy tales. Fairy tales itu yang tadi kamu lihat ya, cerita dongeng. Yang kedua folktales. Folktale ini seperti cerita turun-temurun seperti sejarah Danau Toba, Sangkuriang, Maling Kundang. Nah, itu contoh dari folktale. Legend juga hampir sama seperti itu, tapi dia lebih mirip-mirip ke dongeng. Kemudian myth. Myth itu mitos. Pernah dengar mitos? Iya, oh di sana kalau begini nanti jadi begini, padahal faktanya belum tentu. Nah, itulah mitos. Kemudian science fiction. Ini adalah fiksi ilmiah, dan yang terakhir romance. Romance ini adalah cerita tentang kisah. Ini Mem sudah jelaskan materinya. Sebelum kamu mengerjakan itu, ada yang mau bertanya? Ya, tadi Mem contohkan di cerita ini, perhatikan, ini kan ada 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Contohnya orientation pengenalannya hanya di paragraf ini. Boleh nggak dia 2 paragraf? Boleh. Nanti di lembar kerja itu kamu jumpai lebih dari 1 paragraf dari setiap struktur. Jadi, ada lagi pertanyaan? Najwa. Oh, contohnya bagaimana? Tadi sudah Mem contohkan ini ya. One day the king decided compare, bandingkan the generic structure, strukturnya, and language feature, tata bahasanya, kemudian daripada 2 naratif. Ada 2 di situ contoh naratif. Yang pertama Rapunzel, yang kedua Pinocchio.
Okay, have you finished? Okay, please collect your LKPD. Kumpulkan LKPD-nya. Oke, sudah dikumpulkan ya lembar kerja pertamanya. Nah, setelah dikumpulkan tugas ini, maka selesailah kita materi hari ini ya. Coba sama-sama dulu kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ya, siapa yang bisa? Ya, pertama Najwa dulu. Apa yang kita pelajari hari ini sudah, Najwa? Narrative text adalah teks yang menghubungkan beberapa kejadian nyata atau imajinasi yang dipaparkan secara tertulis, atau lisan. Iya, itulah tadi ya pengertiannya daripada naratif teks. Apalagi nak selain itu, siapa yang bisa? Kelompok ini ada? Ya, Sherly? Iya, ada 4 ya nak. Spidolnya mana ya? Ada 4 strukturnya kan? Apa tadi Sherly yang pertama? Iya, orientation. Yang kedua, complication. Ada lagi spidolnya? Ya, yang ketiga resolution, yang terakhir? Iya. Coba sama-sama dulu biar ingat kita. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Iya, itulah strukturnya. Kemudian apa lagi, nak? Amel dulu, Amel gantian. Biasanya untuk menghibur para pembaca, namun juga ada pesan moral yang bisa. Iya, manfaatnya ya lah, fungsi sosial itu manfaatnya apa? Untuk menghibur pembaca, dan ada juga pesan moral yang bisa kita ambil sebagai contoh ya. Itulah tadi ya. Itu ya kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini, coba kamu isi dulu jurnal refleksi yang akan membagikan ya. Oke, collect your journal. Kumpulkan jurnalnya. Oke, sudah kita melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Maka selesai pula kegiatan kita hari ini ya. Dan kita akan jumpa lagi di pertemuan kedua di hari Senin. Nah, di sana kita akan melanjutkan untuk membahas lagi lembar kerja yang kedua ya. Jadi siapkan dirimu, dibaca-baca lagi di rumah tentang naratif teksnya. Oke? Mungkin itu saja. Alhamdulillah kita selesaikan kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya, baiklah. Dengan begitu Mem tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. See